Ilmu politik tidak pernah lepas dari persoalan pengambilan keputusan inheren dalam ilmu politik. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan banyak kesulitan yang dihadapi. Kesulitan tersebut tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, sederhana atau kompleksnya persoalan yang tengah terjadi akan berdampak pada resiko pengambilan keputusan. Yang kedua, ada ketersediaan informasi. Stiglitz 2002 dan 2003 mengatakan pembusukan ekonomi yang dapat berimbas pada kemendekan politik dapat disebabkan oleh informasi yang asimetris, yaitu informasi yang tak timpang antara warga masyarakat sehingga terjadi ketidaksempurnaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada kedewasaan pengambilan keputusan. Dapat berlaku netral untuk melihat suatu kejadian politik yang mungkin juga menyangkut kepentingan golongan, partai, atau agama. Kebijakan publik. Kebijakan publik atau yang dikenal dengan sebutan public policy merupakan salah satu dari core function dalam studi ilmu administrasi negara. Menurut Rian Nugroho D. menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara sebagai sebuah strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Syahrin Narhasi 2006 mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif dari pemerintah. Harold J. Laswell menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktek tertentu. Carl J. Friedrichs menyatakan kebijakan publik merupakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada teori rasional komprehensif. Dari rasional komprehensif teori, langkah dan unsurnya sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah lain atau ada masalah yang diprioritaskan sebagai pertimbangan. Tujuan, nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pengambilan keputusan dijelaskan dan di-ranking menurut kepentingannya. Bermacam-macam alternatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara seksama. Konsekuensi, biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif yang teliti. Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertai dibandingkan dengan alternatif yang lain. Pembuat keputusan akan memilih alternatif konsekuensi yang mendorong penyapaian tujuan, nilai, atau objeknya. Mendapatkan kritikan seperti Lindblom 1977, pengambilan keputusan seringkali tidak dihadapkan pada masalah yang konkret yang mampu didefinisikan secara jelas. Tidak realistis. Stiglitz mengatakan kekompletan data susah untuk didapatkan. Aspek nilai juga menerima kritikan karena susah untuk melakukan perbandingan dan pembobotan dalam konflik yang terjadi susah dan membedakan nilai bersifat pribadi atau umum. Teori incremental prefisian tambal sulam menurut sebagai berikut. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu sama lain. Pembuatan keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya dan hal ini dibedakan hanya yang bersifat menambah kebijakan yang ada. Untuk masing-masing alternatif hanya akibat konsekuensi yang penting yang akan dilakukan evaluasi. Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinu didefinisikan kembali. Tindakan akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah.
Pembuatan keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini. Lebih menunjukkan ketidaksempurnaan sosial yang konkret daripada untuk peningkatan tujuan sosial di masa yang akan datang. Teori mixed scanning merupakan kritik terhadap dua teori sebelumnya, sependapat dengan kritik terhadap teori rasional komprehensif dan kritik terhadap inkrementalis. Keputusan yang diambil cenderung membela kepentingan mayoritas dan menafikan masyarakat marginal. Dimungkinkan penggunaan teori rasional atau inkremental dalam keadaan yang berbeda. Memperhitungkan kemampuan si pengambil keputusan merupakan kompromi yang menggunakan kombinasi dari rasional dan inkremental. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Anderson 1984 13-15, 5 kategori yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada political values, yang kedua ada organization values, yang ketiga personal values, yang keempat police values, yang kelima ideological values.